Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Hafiz Fajri dari kelas 3G Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menyampaikan biografi dari seorang pahlawan Jambi yang bernama Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin dilahirkan di Keraton Tanah Pilihan Kampung Gedang, Jambi pada pertengahan 1816. Pada masa kecil beliau biasa dipanggil dengan Raden Taha Ningrat. Ayahnya Sultan Muhammad Fakhruddin dikenal sebagai sultan yang saleh dan jasanya besar terhadap perkembangan agama Islam yang ada di Jambi. Sejak kecil, Raden Taha Ningrat telah memperlihatkan tanda-tanda kecerdasan dan ketangguhan. Beliau adalah seorang bangsawan yang rendah hati dan suka bergaul dengan rakyat biasa. Beliau dididik oleh ayahnya dengan ajaran agama Islam, sehingga pada masa kecilnya beliau telah terlihat sebagai seorang anak yang taat ibadah. Pelajaran tauhid meresap ke dalam jiwanya. Beliau percaya bahwa Allah adalah yang maha kuasa, lebih berkuasa dari segala yang berkuasa di dunia ini. Dan ketaatan terhadap agama dan kepercayaannya penuh kepada Tuhan, keesaan Tuhan. Itulah timbul sifat-sifatnya yang luar biasa. Beliau seorang yang berani dan ulet dalam menghadapi segala pekerjaan yang ia hadapi. Hal ini tidak heran karena menurut beberapa sumber dari pihak ayahnya, Sultan Taha adalah keturunan Ahmad Salim, bangsawan Turki, penyebar agama Islam yang mula-mula di Jambi. Sedangkan dari pihak ibunya, beliau adalah keturunan wanita Arab yang kuat beragama. Dari pihak ibunya, Sultan Taha adalah keturunan Arab. Ada yang mengatakan keturunan Siti Maryam, ada lagi yang mengatakan keturunan Siti Fatimah, anak Syah Bafadan Magasti Jambi. Sejak usia antara 5 atau 6 tahun Sultan tidak hanya dididik dalam membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu keagamaan, melainkan juga ilmu-ilmu keterampilan dan bela diri, seperti berlatih menunggangi kuda, menembak, memanah di atas kuda yang sedang berjalan, kesenian, adat istiadat, dan ilmu kubu atau ilmu guna-guna, dukun tadi. Karena kecerdasannya dan ketangkasannya, dengan mudah Sultan Taha menangkap segala pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Meskipun demikian, beliau belum merasa puas dengan ilmu-ilmu yang telah diperoleh itu. Beliau ingin menuntut ilmu yang lebih banyak. Untuk itu, Sultan Taha kemudian meninggalkan Jambi menuju Aceh untuk menambah pengetahuan beliau dalam ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum. Seperti kita ketahui, Aceh merupakan daerah Indonesia yang kuat berpegang teguh kepada agama Islam, di samping daerah Sumatera Barat dan Banten. Di Aceh, Sultan Taha tinggal selama 2 tahun. Ketika beliau hendak pulang ke Jambi, Sultan Aceh adakanlah upacara pelepasan yang ditandai dengan pemberian gelar Syah Saifuddin kepada beliau. Saifuddin berasal dari bahasa Arab yang dapat diterjemahkan dengan pedang agama. Dengan pemberian gelar seperti itu, Sultan Aceh mengharapkan agar Sultan Taha kelak kemudian hari akan menjadi pemimpin yang senantiasa berjuang untuk membela kepentingan agama. Pada tahun 1841, ayah beliau Sultan Muhammad Fakhruddin meninggal.
Penggantinya adalah pamannya yang bernama Abdurrahman. Bersama dengan itu, Sultan Taha diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan pamannya. Sebagai Perdana Menteri, beliau mulai memiliki kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya. Beliau melihat bahwa rakyat Jambi pada waktu itu buta huruf, terutama tulis bacaan huruf Al-Quran atau Arab. Demikian pula masalah pangan yang menurut beliau perlu segera ditingkatkan untuk menambah kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1895, Sultan Abdurrahman meninggal. Dan pada tahun ini juga kekuasaan kesultanan mulai dipegang oleh Sultan Taha Saifuddin dengan pusat kesultanan di Keraton Tanah Pilihan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Sultan Taha setelah menduduki tahta ialah merobek perjanjian yang ada selama ini antara Kesultanan Jambi dengan pemerintahan Belanda. Ketika Sultan Taha mulai diangkat menjadi Sultan Jambi, perlawanan rakyat terhadap Belanda mulai berlangsung dengan sengit. Dalam situasi ini, seperti Sultan Taha dengan tegas menyatakan bahwa Sultan Taha Saifuddin yang sudah dinobatkan sebagai Sultan Jambi tidak mau mengakui kekuasaan Belanda di Jambi. Kedua, Sultan Taha Saifuddin bersama rakyat Jambi tidak mau mengakui dan menaati segala perjanjian antara Sultan Jambi dengan pemerintahan Belanda. Yang ketiga, Sultan Taha Saifuddin bersama rakyat Jambi tidak akan mengadakan perjanjian apapun dengan penjajahan Belanda. Setelah mendengar pernyataan tersebut, di atas Belanda mengancam akan memecat Sultan Taha dari jabatannya dan akan menangkap dan mengasingkan ke Batavia. Ancaman tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Taha. Beliau bahkan menyiapkan pasukan untuk menyerang Belanda. Pasukan Sultan Taha ini dipersenjatai dengan pedang, lembing, dan senapan, hasil rampasan dari tentara Belanda. Sementara itu, Belanda bertambah khawatir karena Sultan Taha Saifuddin berusaha mengadakan hubungan dan meminta bantuan dunia luar seperti Turki, Inggris, dan Amerika Serikat yang pada waktu itu selalu mengancam kedudukan Belanda. Keputusan pemerintahan Belanda ini segera dilakukan pada tanggal 25 September 1858. Datanglah di Muara Kumpe pasukan tentara Belanda di bawah pimpinan Mayor Van Lange dengan kekuatan 30 buah kapal perang dan 800 orang tentara. Pertempuran terjadi selama 2 hari 2 malam. Kapal perang Belanda Hotman berhasil ditenggelamkan pasukan Sultan Taha Saifuddin. Pada saat itu, Sultan Taha juga menyimpan 30 kapal perang di Muara Tembesi. Istana Islam dikosongkan, semua penghuninya menyingkir ke Muara Tembesi, hingga meriam yang ada di Istana Jambi tidak berbunyi lagi. Dalam pertempuran di Muara Kumpe ini, 3 orang panglima yang mendampingi Sultan Taha gugur di medan juang, sehingga pimpinan perang kemudian diserahkan kepada Raden Mas Tahir. Saifuddin yang mengetahui bahwa persenjataan pihak Belanda lebih lengkap dan modern, diam-diam telah memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan istana menuju Muara Tembesi. Di Muara Tembesi, Sultan Taha Saifuddin mulai menyusun pemerintahan baru. Ini membuat Sultan Taha melakukan perang secara gerilya. Beliau meminta bantuan dengan membeli persenjataan dari Amerika dan meminta diajarkan cara menggunakan secara tersebut. Belanda yang mengakui posisi Sultan Taha yang kuat itu mulai menjalankan politik adu domba sama rakyat Jambi. Mereka mencari keluarga Sultan Taha yang bersedia diangkat menjadi Sultan Jambi, tentunya dengan syarat bersedia untuk tunduk dan menaati perjanjian yang dibuat dengan Belanda.
Mula jabatan sultan ini ditawarkan kepada pangeran yang waktu terjadi pertempuran tidak sempat mengungsi. Akan tetapi tawaran ini ditolak karena Pangeran Ratu telah mengetahui niat jahat Belanda. Akhirnya, Belanda menemukan juga keluarga sultan yang bersedia diangkat menjadi Sultan Jambi, yaitu Penambangan Prabu, paman Sultan Taha sendiri. Pada hari pengangkatan itu juga dibuat perjanjian baru yang ditandatangani oleh Ahmad Nazaruddin. Sesuai dengan apa yang diinginkan Belanda, maka setelah penobatan tersebut menjadi Sultan Jambi oleh Belanda, timbullah perpecahan di kalangan keluarga kesultanan dan rakyat Jambi. Tapi sebagian besar rakyat Jambi hanya mengakui Sultan Taha Saifuddin sebagai Sultan Jambi yang syah. Hal ini disebabkan karena Sultan Taha Saifuddin yang megang tanda-tanda kebesaran dan alat-alat upacara kesultanan, antara lain keris Ginjai yang merupakan lambang kesultanan. Pada tahun 1900, Belanda dan kepemimpinan Sultan Taha bertempur. Besarnya dana kekuatan militer Belanda yang dikerahkan ke Jambi telah memungkinkan pihak Belanda untuk menundukkan Jambi. Akibatnya posisi Sultan Taha makin lama makin sempit, itu makin kalah. Ada kabar bahwa Sultan Taha ini wafat pada tahun 1904. Isu tentang wafatnya Sultan ini sangatlah beragam. Yang pertama, Sultan Taha kabur ketika berperang, lalu menghilang entah di mana. Yang kedua, itu Sultan Taha meninggal di dusun Sungai Aro pada bulan April 1904. Jenazahnya dimakamkan di Muara Tebo. Ketiga, adapun ia meninggal ketika berperang di Muara Tebo. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari cerita tersebut. Correct me if I'm wrong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.